Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya Akbar dalam NIM 3109525. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal responsi awal dari modul M2, yaitu praktikum sistem kendali, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Soal yang pertama yaitu apa itu blok diagram dan jelaskan bagian-bagian dari blok diagram di bawah. Nah, untuk jawaban soal pertama tadi, yaitu diagram blok adalah diagram yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam pengendalian sebuah sistem kendali. Nah, untuk bagian-bagian dari blok diagram di bawah ini terdapat 4 buah eh, bagian dari blok diagram pada umumnya. Yang pertama itu adalah garis sinyal. Garis sinyal itu adalah garis yang menggambarkan arah aliran dari sebuah sinyal yang berada dalam sebuah sistem. Nah, bisa kita lihat pada blok diagram di bawah terdapat 5, 5 sampai 7 buah garis sinyal. Yang pertama di sini, sini, di sini, di sini, dan di sini. Lalu yang kedua itu adalah subsistem atau plan. Subsistem atau plan yaitu karakteristik tahapan pada blok itu sendiri berupa suatu fungsi. Nah, pada rangkaian blok diagram di bawah terdapat eh, 6 buah subsistem atau plan, yaitu subsistem termostat pusat, subsistem rangkaian listrik, subsistem pemanas, subsistem proses pemanasan, subsistem termostat KSD 301, dan subsistem thermofuse. Lalu selanjutnya yaitu summing point atau titik penjumlahan. Titik penjumlahan adalah titik yang menjumlahkan dari dua sinyal atau lebih pada sistem kendali yang kita punya. Contohnya di sini eh, antara pada summing point pertama yaitu ini adalah summing point di mana eh, sinyal awal akan dijumlahkan dengan nilai sinyal akhir. Lalu yang kedua pada summing point kedua yaitu summing point antara sinyal yang berada dalam VS itu dijumlahkan dengan sinyal yang sudah melalui termostat pusat atau subsistem termostat pusat. Lalu yang terakhir, summing point yang ketiga yaitu summing point antara summing titik penjumlahan antara sinyal dari VS dengan sinyal yang telah melalui subsistem termostat KSD 301. Lalu yang terakhir yaitu branch point atau titik percabangan. Branch point atau titik percabangan adalah titik percabangan dari dua buah sinyal atau lebih. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan branch point pertama, branch point kedua, dan branch point ketiga. Untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup, serta diagram bloknya. Nah, untuk sistem kendali lingkar terbuka, yaitu sebuah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Umpan balik yaitu subsistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke input. Nah, untuk diagram blok sistem kendali lingkar terbuka, bentuknya hanya seperti ini, dengan fungsi alih sistem kendali lingkar terbukanya, yaitu CS per RS sama dengan GS. Dan untuk keluaran sistem kendali lingkar terbukanya, yaitu CS sama dengan RS dikalikan dengan GS. Sedangkan untuk sistem kendali yang tertutup, yaitu adalah sebuah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Nah, dengan diagram bloknya seperti ini. Nah, untuk eh, nilai output dari diagram blok sistem kendali tingkat tertutup ini, kita harus mencari nilai-nilai yang terdapat pada diagram blok ini. Awalnya itu CS. CS ini adalah perkalian dari ES, sinyal ES dikalikan dengan subsistem GS. Nah, ES sendiri yaitu eh, RS kurang BS. Dan BS itu adalah output atau CS
dikalikan dengan subsistem dari HS. Nah, untuk eh, bisa kita substitusikan persamaan tadi menjadi ES, yaitu sama dengan RS dikurang CS dikali dengan HS. Nah, untuk persamaan ES tadi, kita substitusikan ke persamaan CS di awal, maka output yang akan dikeluarkan dari sebuah sistem kendali yang tertutup ini yaitu RS kurang CS dikali HS dikalikan dengan GS. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan apa itu peserta kendali KP beserta diagram bloknya. Nah, untuk soal ketiga, konstanta pengalih atau KP adalah nilai yang digunakan untuk memperkuat sinyal sebelum sinyal tersebut memasuki sebuah plan atau subsistem. Nah, untuk diagram blok, sistem kendali lingkar terbuka dengan konstanta pengalih KP yaitu seperti ini, di mana output atau keluaran dari sistem kendali lingkar terbukanya yaitu CS per RS sama dengan KP dikalikan dengan GX. Selanjutnya, untuk diagram blok sistem kendali lingkar tertutup dengan peserta pengalih KP yaitu seperti ini. Eh, karena outputnya karena sistem ini terbentuk secara paralel, maka nilai keluaran outputnya atau CS per RS-nya itu sama dengan KP dikalikan dengan GS per 1 ditambah KP dikali GS dikalikan dengan HS. Selanjutnya, soal yang keempat, jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan secara rinci variasi pengendali proporsional integral atau PI, proporsional diferensial atau PD, dan proporsional integral diferensial atau PID. Pengendali PID adalah pengendali yang digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Terdapat beberapa jenis PID, diantaranya yaitu yang pertama pengendali integral. Pengendali integral digunakan untuk menghilangkan steady state error, menghasilkan output yang lebih besar atau kecil saat error inputnya sama dengan nol. Nah, untuk pengaruh pengaruh dari pengendali I, yaitu saat sistem diberi konstanta I, maka pengaruhnya yaitu respon sistem akan semakin lambat. Sedangkan saat sistem diberi konstanta KI, sinyal ESS sama dengan nol, maka pengaruhnya yaitu output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Selanjutnya, kondisi sistem diberi KI dan sinyal ESS tidak sama dengan nol. Maka pengaruhnya yaitu output menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Nah, lalu kondisi terakhir yaitu nilai KI sangat besar. Maka pengaruhnya yaitu semakin cepat error hilang, tetapi oscilasinya meningkat. Selanjutnya ada pengendali derivatif. Pengendali derivatif digunakan untuk meredam overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point, menghasilkan output berupa diferensial dari input, tapi tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, untuk pengaruh dari pengendali diferensial, yaitu terdapat tiga kondisi, yaitu pada kondisi pertama, sistem diberi KD, maka pengaruhnya itu tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Lalu pada kondisi yang kedua, sistem diberi KD, nilai error berubah terhadap waktu. Maka pengaruhnya yaitu output tergantung pada nilai KD dan laju perubahan error. Lalu pada kondisi terakhir, nilai KD-nya ditingkatkan, maka pengaruhnya yaitu stabilitas meningkat dan overshoot-nya berkurang. Lalu yang terakhir, pengendali integral derivatif. Pengendali integral derivatif ini adalah menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Lalu untuk pengaruh dari pengendali PID ini, yaitu pada saat sistem diberi pengendali PID, maka pengaruhnya yaitu respon transient menjadi lebih baik, nilai ESS-nya hilang, dan overshoot-nya rendah. Lalu soal yang kelima, jelaskan apa-apa saja parameter tanggapan peralihan pada sistem Orme 2 serta grafik tanggapan peralihan sistemnya. Nah, untuk parameter-parameter tanggapan sistem peralihan Orme 2 itu lebih kurang sama dengan parameter tanggapan sistem peralihan di Orde 1, namun ada beberapa tambahan.
Yang pertama itu time constant. Time constant adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Lalu yang kedua yaitu rest time atau TR adalah waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100%, 10 sampai 90%, dan 5 sampai 95% dari nilai akhir. Lalu yang ketiga yaitu ada settling time atau TS adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Lalu tambahannya dari tanggapan sistem peralihan order satu yaitu ada delay time atau TD adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Selanjutnya yaitu maksimum percent overshoot atau MP adalah nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Nah, untuk rumus dari maksimum percent overshoot ini adalah CTP dikurang C hingga per C hingga dikali 100%. Lalu yang terakhir yaitu time peak atau TP adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, untuk grafik tanggapan peralihan sistemnya yaitu seperti ini. Eh, TD eh, seperti eh, deskripsinya yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Nah, karena nilai akhir kita yaitu 1, maka 50% dari nilai akhirnya yaitu 0,5. Maka TD berada di sekitar sini. Selanjutnya yaitu TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100%, 10 sampai 90%, dan 5 sampai 95% dari nilai akhir. Nah, untuk TR pada grafik tanggapan peralihan sistem itu berada di sini. Selanjutnya, untuk time peak yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, puncak pertama dari puncak pertama dari overshoot sebuah sistem yang kita punya yaitu berada di sini, maka time peak-nya itu berada di sini. Selanjutnya, yaitu setting time adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Nah, untuk nilai akhir itu berada di sini, maka 5% dari nilai akhir itu terdapat di sini. Maka time settingnya berada di sini. Lalu soal yang terakhir yaitu tuliskan fungsi alih dari diagram blok di bawah, di mana A adalah angka ke-9 dari NIM, dan B adalah angka ke-10 dari NIM. Nah, untuk jawabannya yaitu seperti ini, di mana G1 itu adalah 10 per S ditambah 6, G2 itu adalah 1/2S ditambah 0,B, lalu yang ketiga itu ada 540, dan G4 itu nilainya 1. Nah, untuk caranya itu gabungkan blok seri antara G1 dengan G2. Di sini nilainya itu 10 per S tambah 6 dikali 2S tambah 0,5. Maka nilainya yaitu 10 per S tambah 6 dikali dengan 2S per 0,5. Lalu kita gabungkan antara G4 yang ini dengan eh, blok seri yang telah kita blok seri antara G1 dengan G2. Maka nilainya yaitu Maka hasilnya yaitu G sama dengan G1 G2 per 1 tambah G1 G2 G4. Maka hasilnya yaitu 10 per S tambah 6 kali 2S tambah 0,5 ditambah 10. Lalu selanjutnya kita gabungkan eh, sistem yang telah kita sistem yang telah kita serikan tadi dan paralelkan dengan subsistem G3. Yaitu caranya tinggal kita kali seperti biasa, yaitu G3 dikali subsistem G1, G2, G4, maka hasilnya yaitu 540 dikali 10 per S tambah 6 kali 2 tambah 0,5 ditambah 10.
Maka fungsi analisis dan tertutupnya jadi TS sama dengan K total per 1 tambah K total sama dengan 540 dikali 10 per S tambah 6 kali 2S tambah 0,5 tambah 10 per 1 tambah 540 dikali 10 per S tambah 6 kali 2S tambah 0,5 tambah 10. Maka hasil akhirnya itu 5.400 per 2S kuadrat tambah 14,5S tambah 5.425. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai respons respons soal responsi awal dari modul M2 yaitu tentang kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.